Sepupu liciknya memabukkan wanita itu dan membawanya ke klub. Dia juga dengan tidak sadar masuk ke salah satu kamar. Wanita itu mengira dia adalah model pria di klub malam. Padahal, pria itu sebenarnya adalah seorang presiden yang terjebak. Begitulah mereka bertemu. Keesokan harinya, gadis itu datang untuk wawancara kerja pertamanya di perusahaan. Tanpa disangka, dia malah masuk ke lift khusus milik presiden. Presiden yang memiliki OCD langsung terkejut dan bingung. Tak terduga, perkataan wanita itu membuat presiden benar-benar terdiam. Wanita itu mengatakan bahwa presiden dan karyawan perusahaan semua bodoh dengan IQ 0. Jelas tidak ada seorang pun di sini. Namun semua orang malah berdesak-desakan ke lift lain. Seperti pepatah yang mengatakan, jika pemimpin buruk, bawahan juga akan buruk. Presiden dari grup Shengxi, apakah orang yang tidak kompeten dan cabul? Mungkin seorang pria botak dan gemuk. Presiden baru saja ingin memberikan penjelasan kepada wanita itu. Namun, tanpa disangka, wanita itu justru mengabaikannya sepenuhnya. Wanita yang pergi setelah itu, malah membuang ceweknya ke tempat sampah. Tidak pernah terbayangkan bahwa penampilannya yang tegas, malah menarik perhatian sang presiden. Namun, ketika sang presiden melihat nama wanita itu di CV, dia langsung teringat pada malam 5 tahun yang lalu. Untuk memastikan, apakah dia benar-benar wanita dari 5 tahun yang lalu, presiden mengatur asisten untuk merekrut wanita itu, dan segera menyelidiki identitas asli wanita itu. Setelah pulang, wanita itu menerima pemberitahuan penerimaan. Namun jawabannya membuatnya bingung seketika. Halo, diterima. Maaf, aku tidak bisa pergi. Tidakkah kamu mau mempertimbangkannya lebih lanjut? Aku, Xia Wanxing. Bahkan jika aku mati miskin, melompat dari sini, aku tidak akan menghasilkan 1 sen pun untuk usia sejahteramu. Ternyata, wanita itu baru saja bertemu dengan pria tua dan menjijikkan sebagai pewawancara. Melihatnya berkelakuan tidak senonoh, pewawancara mulai meraba-raba. Pergilah, hati-hati, aku akan mengirimkanmu ke neraka. Lewati gerbang maut, lain kali hati-hati. Oleh karena itu, itulah mengapa dia mengutuk presiden di dalam lift. Namun, wanita yang baru saja menolak wawancara malah dipermalukan. Anak laki-laki bertanya tentang biaya sekolah di taman kanak-kanak tetangga. Biaya sekolah setidaknya 20 juta per tahun. Sangat mahal. Apakah belajar atau naik ke surga? Memelihara anak itu sangat mahal. Jadi kamu harus segera mencari ayahku. Biarkan dia berbagi denganmu. Kamu. Hai, apa kabar? Masih di sana, maksudku tadi. Selama bisa pergi ke Shengxi. Bahkan jika itu membuatku mati sekarang, aku juga merasa itu layak. Ya. Besok aku akan mulai bekerja. Begitu banyak uang. Kamu harus belajar dengan baik, paham? Kamu datang ke sini, jika kamu tidak belajar dengan baik. Namun wanita yang bersiap untuk bekerja tidak tahu bahwa asisten sudah memiliki hasil penyelidikan. 5 tahun yang lalu, presiden diculik kepolosannya oleh wanita ini. Di mana dia sekarang? Malam ini adalah pesta penyambutan. Mari pergi bersama-sama. Pergi. Kemana? Cepat katakan. Ke bar. Pergi kemana? Cari wanita itu. Membalas. Wanita itu harus rela untuk biaya sekolah anaknya. Dia juga mengangkat gelasnya untuk meminta maaf kepada manajer SDM yang menjijikan. Tidak disangka lawan bicara malah mengatakan minuman hari ini tidak cukup berkualitas. Mau minum apa? Baiklah, aku tidak akan sungkan. Namun manajer SDM malah memesan campanya seharga 200.000 per botol. Ternyata dia sudah menyelidiki identitas wanita itu sebelumnya. Wanita itu, dulunya, seorang putri yang hidupnya berkecukupan. Tidak disangka, pada hari pernikahan, ayahnya ditangkap secara salah oleh polisi. Mendengar hal ini, tunangannya langsung membatalkan pernikahan di tempat. Dan yang lebih menyedihkan lagi, sepupu liciknya memabukkan wanita itu dan membawanya ke klub. Dia juga dengan tidak sadar masuk ke salah satu kamar. Wanita itu mengira dia adalah model pria di klub malam. Padahal, pria itu sebenarnya adalah seorang presiden yang terjebak. Begitulah mereka bertemu. Keesokan harinya, wanita itu belum sempat melihat wajahnya dengan jelas. Dia diam-diam pergi. Namun di bawah, sejumlah besar wartawan telah mengepung. Dari mulut wartawan, dia juga mendengar kabar bahwa ayahnya telah bunuh diri. Pertama-tama dia ditolak dan sekarang ayahnya meninggal. Putri kaya jatuh ke titik ini. Apalagi putri. Burung bangkai yang jatuh tidak sebanding dengan ayam. Untuk melarikan diri dari gosip dan fitnah ini, wanita itu langsung memilih pergi ke luar negeri. Setelah beberapa tahun, wanita itu kembali ke negara dengan penuh kekuasaan bersama anak laki-lakinya. Dia pasti akan menemukan pria busuk yang membuatnya hamil pada saat itu. Kemudian wanita itu datang untuk melamar di sebuah perusahaan yang terdaftar. Namun tidak menyadari
Pria busuk yang dia sebut adalah presiden perusahaan itu. Saat itu, dia mendengar rekan kerja baru membicarakan dirinya. Maka dia segera membantah dan ingin meninggalkan ruangan. Tidak disangka, dia malah ditangkap oleh manajer SDM yang menjijikan. Putri keluarga Xia yang dulu. Bukan karena tidak punya uang untuk membayar tagihan kan? Uang ini, aku keluar. Kamu, aku hanya mengingatkan agar kamu tidak kabur dari tagihan. Mengapa kamu malah bertindak kasar? Hanya mengingatkan sedikit kenangan lama. Apakah perlu marah-marah begitu? Terlalu kasar. Jangan berpikir bisa kabur begitu saja. Tagihan itu kamu yang tanda tangani. Kabur di depan umum. Kedepannya sulit bertahan di perusahaan. Kehilangan pekerjaan bukanlah hal kecil. Mungkin harus pergi ke kantor polisi. Siapa bilang aku mau kabur? Aku hanya pergi ke toilet. Di sini. Lepaskan tanganmu. Lepaskan tanganmu. Apakah kita saling mengenal? Berdirilah dengan baik. Ada apa? Kamu mau apa? Apakah kamu? Kamu tidak mengingatku. Hei, siapa kamu? 5 tahun yang lalu, di sini. Ruang VIP di lantai atas. Oh, kamu. Malam itu. Kamu cukup liar. Aku bunuh kamu. Kamu sakit apa? Jangan pikir aku tidak tahu siapa kamu. Siapa aku? Aku adalah model pria. Benar kan? Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong apa? Bukankah begitu? Lihatlah dengan baik. Semua yang bisa kamu lihat di sini. Semua ini di bawah kendaliku. Kamu bilang aku siapa? Jadi begitu. Mereka tidak menyalahkanmu secara tidak adil. Ah, tidak hanya menjadi model pria, tapi juga menjadi raja bebek. Apa otakmu sakit? Aku bilang, apakah kamu gila atau bodoh? Itu adalah salahmu. Karena perbuatanmu merusak hidupku selamanya. Aku bunuh kamu. Pahami dengan baik. Kamu yang mengambil inisiatif malam itu. Masuk ke kamarku. Pria busuk, kamu memberikan layanan. Apakah kamu memiliki kualitas profesional? Kamu menyebabkan aku dan Ziyuan tidak mungkin lagi. Reputasi hancur. Menjadi ibu tunggal selama 5 tahun. Bukan. Mengapa kamu membuat keributan seperti ini? Aku akan mengajukan keluhan terhadapmu sekarang. Tunggu manajer kalian datang. Bersiaplah untuk dipecat. Baiklah, kamu mengadukan aku akan menunggu. Tidak. Kamu tadi sangat marah dan frustasi. Bukankah karena kamu hamil anakku? Meskipun setuju membantu Lele mencari ayahnya. Tapi jika dia adalah model pria, lebih baik tidak ada ayah. Kamu benar-benar hamil anakku. Kamu bermimpi. Aku takut sakit. 5 tahun telah berlalu. Apakah tidak terlalu terlambat untuk mengejar hal ini? Hari ini aku akan menghancurkan hidupmu. Lihatlah ekspresi bodohnya. Orang yang merencanakan sesuatu terhadapku malam itu. Seharusnya bukan dia. Kenapa lihat-lihat? Tunggu sampai manajer kalian datang. Aku akan memberitahumu untuk tersesat. Cepat, suruh dia datang. Aku tidak sabar menunggunya. Kalau kamu keras kepala begitu, telepon. Halo, manajer. Xia Wanxing. Semua orang pergi. Cepatlah. Datanglah ke sini dan bayar tagihan. Aku. Ada apa? Ada masalah? Pria ini membuatku sampai pada titik ini. Demi biaya pendaftaran 200.000 untuk taman kanak-kanak. Aku menelan kesedihan. Sementara dia bebas dan senang. Mengapa dia tidak bertanggung jawab sedikit pun? Halo, aku adalah manajer klub ini. Bantuan apa yang kamu butuhkan? Tidak perlu, tidak perlu. Maaf mengganggu. Baiklah, ada apa? Di mana kamu membuat keributan seperti itu? Aku akan memberitahumu tentang masalah hari ini. Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Tapi kamu harus menggantikan kerugianku. Untukmu. Bagaimana cara menggantinya?
Berapa banyak uang yang kamu hasilkan sehari? Katakanlah. Kalau butuh uang, tidak masalah. Cepatlah bicara. Aku menghasilkan uang. Per 1 jam. 100.000. Apa? Tubuhmu sangat berharga ya. Sudah kubilang aku bukan model laki-laki. Bisakah kamu menghormati kepribadianku? Baiklah, model pria juga harus menjaga wajah. Kadang-kadang boleh berbohong sedikit. Dengan begitu, aku juga tidak akan banyak minta. Mulai malam ini, setengah dari uang yang kamu dapat setiap bulan akan aku ambil. Setengah dari gaji yang aku dapat setiap bulan akan aku berikan padamu. Bagaimana kamu bisa terlihat begitu cantik? Kenapa? Ingin menunggak? Kamu bilang saja pria itu 5 tahun yang lalu. Apakah itu kamu? Kamu mau membicarakan hal ini? Aku ingin bertanya padamu. Bagaimana kamu mengenaliku? Jika ingin orang tidak tahu, kecuali diri sendiri tidak melakukan ini. Jadi, kamu sama sekali tidak tahu seperti apa aku. Dalam kegelapan seperti itu, aku bisa melihat apa. Tapi sekarang setelah melihat, aku pikir kamu terlihat baik. Tak heran bisa menjadi model papan atas. Baiklah, diam saja. Aku bisa membicarakan tentang uang. Tidak, tetapi, keluarkan ponsel. Aku punya ponsel. Ini adalah privasi. Nomorku sudah disimpan. Jangan menunggak. Oh ya, transferkan pendapatan malam ini kepadaku. Tunggu sebentar. Bukankah kamu bilang aku adalah model pria? Begitu aku datang malam ini, langsung ditarik ke kamar ini olehmu. Ditegur keras. Tempatku belum buka. Aku harus mencari uang dulu. Jadi, ini. Kalau tidak begitu, kamu saja, kamu bajingan. Kapan aku menjadi bajingan? Aku menghasilkan uang untukmu. Mencari uang, lalu berikan padaku. Kamu pikir aku bodoh? Kamu tidak bodoh. Jangan coba tipu aku. Kalau punya waktu luang, cari wanita kaya. Baiklah, aku akan segera keluar untuk membayar. Harus menggunakan kartu kredit. Kamu harus bekerja keras. Jangan lupa bayar tepat waktu. Aku akhirnya mengerti. Kegenerosanmu, aku akan membayar. Kamu ajak rekan kerja berfoya-foya. Biarkan aku jadi korban. Aku sudah ditipu. Grup Shengxi adalah perusahaan besar. Merekrut sekelompok orang yang tidak berguna. Hei, mengapa hal ini begitu keras? Grup Shengxi nomor 1 di Yuncheng. Tempat ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Besok pagi, presiden baru kami akan datang. Cari uang dengan baik. Jangan lupa. Sampai besok. Halo, Presiden Gu. Keluarga Lu Ziyuan meminta panggilan kembali. Besok aku resmi mulai bekerja. Saatnya untuk mengambil alih urusan. Biarkan dia datang ke Shengxi besok pagi. Belum datang ya? Aku sudah bilang. Aku dengar ada presiden baru bernama Gu. Tampan dan kaya. Dan masih lajang. Benar-benar kaya raya. Seperti pangeran kaya. Aku jadi penasaran. Mengapa hal ini begitu kasar? Selamat pagi, Presiden. Maaf, Presiden. Maaf, Presiden Gu. Ini adalah karyawan baru. Kurang terdidik. Hari ini adalah hari pertama. Presiden Gu kami. Kamu begitu antusias. Kamu terlihat ceroboh. Masih mau bekerja atau tidak? Karena kamu di sana. Kamu membuatku terkejut. Mengapa hal ini menjadi seperti ini? Pekerjaan hilang. Tidak benar. Kamu berani berbohong di depan presiden. Bahkan menyalahkanku. Presiden. Dia hanya karyawan yang tidak beretika. Itu kesalahanku. Aku akan memecatnya sekarang. Pekerjaanku terancam. Dasar rubah licik. Licik dan sombong. Apakah presiden akan membantuku? Kamu berani sekali. Manajer uang. Manajer uang. Aku sendiri di sini. Kamu dengan kekuasaanmu yang besar, ingin menunjukkan kepada siapa? Presiden Gu. Tidak benar. Mengapa suaranya begitu familiar?